Halo sobat penonton semua, pada kali ini kita akan membahas mobil sport legendaris Honda dengan mesin terbaik sepanjang masa. Honda Integra DC5 merupakan Honda generasi keempat yang diluncurkan pada bulan April tahun 2001. Diciptakan sebagai versi Civic yang lebih mewah dan sedikit lebih sporty yang menjadi basisnya. Integra telah menjadi mobil terlaris sejak pertama kali hadir pada tahun 1985. Sementara itu, versi sebelumnya Honda Integra DC2 Tipe R yang diproduksi dari tahun 95 sampai tahun 2000 dianggap sebagai salah satu mobil performa kompak terbaik sepanjang masa. 6 bulan setelah kehadiran Integra DC5, Honda meluncurkan versi Type R yang sangat dinantikan di Tokyo Motor Show pada bulan Oktober tahun 2001. Mobil ini mengikuti tema Type R yang sudah umum, yaitu bobot yang lebih ringan, tenaga yang lebih ekstra, dan pengaturan sasis yang lebih berfokus pada pengemudi. Dibandingkan dengan model sebelumnya, DC5 baru ini secara khusus mengusung mesin yang sekitar 200 cc lebih besar, sistem mesin VTEC yang jauh lebih baik, dan gearbox 6 percepatan bukan 5 percepatan. Sayangnya Honda hanya menawarkan DC5 Integra di Jepang, Selandia Baru, dan Australia, pasangan terakhir dengan trim yang sedikit lebih ringan. Karena diproduksi secara eksklusif dengan setir kanan, beberapa mobil pasar abu-abu juga masuk ke Inggris, tempat DC2 sebelumnya sangat laris. Semua mobil dirakit di pabrik Honda di Shizuoka. Produksi segera dimulai untuk model tahun 2002. Dengan bodi baja galvanis, DC5 dirancang agar jauh lebih kaku dibandingkan varian DC2 sebelumnya. Meskipun model baru ini 20 mm lebih panjang dari sebelumnya, 4400 mm, jarak sumbu roda 2570 mm dengan lebar 1695 mm dan tinggi 1320 mm tetaplah sama. Berbeda dengan iterasi platform Civic Integra sebelumnya, FP3 dan DC5 baru beralih ke suspensi MacPherson strut, bukan suspensi double wishbone di depan, sehingga kokpit terasa jauh lebih lapang. Suspensi double wishbone tetap dipertahankan di belakang. Peningkatan yang dipasang pada Integra Type R baru dibandingkan dengan varian DC5 yang lebih rendah meliputi pegas dan peredam yang lebih kaku, penyangga-penyangga depan aluminium, dan batang anti putar belakang yang lebih tebal. Untuk menghemat berat, aluminium digunakan untuk lengan kontrol bawah dan balok bumper depan. Sistem pengereman terdiri dari cakram berventilasi berdiameter 300 mm di bagian depan dengan kaliper berembo 4 piston. Di bagian belakang terdapat cakram padat berdiameter 260 mm dengan kaliper piston tunggal. Kampas rem Ferodo berperforma tinggi terpasang di seluruh bagian. Velg alloy 5 jari kembar berukuran 7x17 inci merupakan tambahan yang unik dan awalnya dilengkapi dengan ban Bridgestone Potenza Re 040. Sistem power steering dengan bantuan variabel dipasang sebagai standar. Tangki bahan bakar berkapasitas 50 liter dari DC5 biasa dipasang di bawah jok belakang. Di ruang mesin terdapat iterasi terbaru unit daya serika tangguh milik Honda. Motor 4 silinder segaris K20A berkinerja tinggi yang dipasang melintang dan dipasang pada DC5 Type R, dilengkapi blok dan kepala aluminium, poros hubungan ganda di atas kepala, 4 katup per silinder, dan pelumasan bak basah. Alih-alih sistem pengaturan waktu pengapian berbasis distributor konvensional, motor K20A mengadopsi pengaturan koil pada colokan yang dikontrol komputer yang memungkinkan ECU untuk mengontrol waktu pengapian berdasarkan berbagai masukan sensor.
Ada juga sistem VTEC cerdas baru yang dijuluki eVTEC yang kini secara elektronik menyesuaikan pengangkatan katup, durasi katup, dan pengaturan waktu katup untuk memberikan kurva torsi yang lebih datar dari sebelumnya. Komponen tambahan lain yang ditemukan pada mesin K20A meliputi roller rocker pada kepala silinder untuk mengurangi gesekan, piston kompresi tinggi, batang penghubung berkekuatan tarik tinggi, pegas katup yang lebih kaku, poros hubungan berongga berdaya angkat tinggi, intake manifold isometrik pendek, manifold knalpot ganda, poros engkol berkekuatan tinggi, dan peredam katup varial. Kapasitas mesinnya 2000 cc berkat ukuran diameter dan langkah mesin masing-masing 86 mm. Ini merupakan peningkatan kapasitas mesin sebesar 201 cc dibandingkan mesin B18C yang terpasang pada Integra Type R sebelumnya. Meskipun kapasitas mesinnya lebih besar, K20A memiliki bobot 10 kg lebih ringan dibandingkan B18C sebelumnya. Injeksi bahan bakar menggunakan sistem PGM terbaru Honda dan rasio kompresi ditetapkan pada 11,5:1. Tenaga puncaknya adalah 217 horsepower pada 8000 rpm dan 152 lb-ft pada 7000 rpm dengan eVTEC aktif pada 6000 rpm. Sebagai perbandingan dengan generasi sebelumnya, Integra DC2 Type R sebelumnya mampu menghasilkan 197 horsepower pada 8000 rpm dan 133 lb-ft pada 7500 rpm. DC5 Integra Type R menghasilkan tenaga 5 horsepower lebih besar dan torsi 3 lb-ft lebih besar daripada Civic Type R FP3 bermesin serupa berkat knalpot free flow barunya. Pembatas putaran mesinnya juga 200 rpm lebih tinggi. Transmisi melalui roda depan melalui kotak roda gigi manual 6 kecepatan rasio tertutup yang baru dan lebih ringkas, kopling plat tunggal, dan differential slip terbatas helix. Beberapa kerucut sinkromes diadopsi untuk semua gigi, kerucut rangkap 3 untuk gigi pertama dan kedua, serta kerucut ganda untuk gigi 3 hingga ke-6. Honda juga memasang roda gila chromoly Tempa yang membantu mengurangi inersia, meningkatkan akselerasi, dan memberikan respon gas yang lebih cepat. Dibandingkan dengan DC5 Integra biasa, Type R hadir dengan serangkaian bagian khusus yang dirancang untuk meningkatkan tampilan dan aerodinamika. Di bagian depan, Honda memasang bumper baru dengan intake yang diperbesar dan spoiler yang lebih dalam. Saluran udara di antara lampu depan proyektor High Intensity Discharge dilengkapi dengan alas emblem sewarna bodi bukan hitam dan whisker yang senada. Pada setiap sisi terdapat side skid crossover yang dalam. Di bagian belakang mobil terdapat spoiler pegangan keranjang yang dipasang di tutup bagasi, bumper dengan apron yang diperpanjang, dan kaca depan tanpa wiper. Lencana Honda berwarna merah dipasang di bagian depan dan belakang. Lencana Type R ditambahkan ke pintu belakang dan stiker Integra Type R ditempel di spakbor belakang. Pelanggan awalnya dapat memilih salah satu dari 5 warna eksterior: CPOC White Melano Red, Neck Hull Black Pearl, Satin Silver Metallic, atau Internal Blue Pearl. Velg warna bodi dipasang pada mobil Championship White, sedangkan velg berwarna perak digunakan pada semua corak lainnya. Dan panel bodi terbuat dari baja kecuali bumper, rock, dan spoiler belakang yang dibuat dari komposit plastik. Di dalam juga terdapat fitur baru Type R. Yang paling kentara adalah sepasang jok bucket Recaro yang dioperasikan secara manual dan didukung penuh, dilapisi dengan bagian luar seperti suede dan bagian tengah kain tenun. Terdapat pula setir Momo berbahan kulit berdiameter kecil dengan jahitan merah dan logo Honda di bagian belakang berwarna merah. Pelindung gigi juga dipangkas sewarna merah.
Instrumen terdiri dari 4 dial analog merah hitam yang ditempatkan dalam binacle melengkung tepat di depan pengemudi. Penghitung jarum putaran 9000 rpm merupakan fitur khusus Type R. Diapit oleh speedometer 180 km per jam plus indikator yang lebih kecil untuk indikator suhu air dan indikator bahan bakar. Di bagian atas panel kontrol pusat terdapat 3 tombol putar untuk mengontrol sistem pendingin udara. Di bawahnya terdapat panel yang tidak terlihat tempat sistem audio biasanya berada. Peralatan khusus lainnya termasuk knop pemindah gigi aluminium yang baru dipoles, knop tuas rem tangan yang serasi, plat ambang bermerek Integra Type R, dan pedal aluminium berlubang dengan sandaran kaki yang serasi. Untuk menghemat bobot, tingkat kedap suara dikurangi dan sistem audio, kantung udara samping dan kaca spion dihilangkan. Namun AC, kaca spion elektrik, kunci sentral, dan kantung udara pengemudi penumpang semuanya dipertahankan dan dipasang standar. Pelapis jok dan panel pintu tersedia dalam 3 pilihan warna hitam, merah, atau biru. Dan karpet di bawah tersedia dalam pilihan warna hitam atau merah. Meskipun mesinnya lebih ringan dan kotak persnelingnya lebih ringkas, DC5 Integra Type R beratnya 110 kg lebih berat dari pendahulunya DC2, terutama karena rangka bodinya yang lebih kokoh. Kecepatan tertingginya kini mencapai 150 mph, naik dari 145 mph, tetapi waktu tempuh yang dibutuhkan dari 0 sampai 62 mph 2/10 lebih lambat, yakni 6,4 detik. Oke sobat penonton semua, cukup sekian video pembahasan pada kali ini. Jika suka, klik tombol like and subscribe dan klik kolom komentar.